Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad Fauzi, NIM 18210211, dalam mata kuliah Kajian Isu-Isu Global dengan dosen pembimbing Bapak Pia Nugraha MPD. Sesuai dengan deskripsi judul video ini, kita akan membahas tentang pengaruh bahasa Indonesia dan pendidikan karakter pada era globalisasi teknologi informasi. Nah, dampak teknologi saat ini terhadap bahasa sangatlah pesat. Mengapa? Karena zaman sekarang teknologi informasi sangatlah cepat menyebar melalui media sosial ataupun media TV elektronik lainnya. Dari teknologi sekarang sangatlah membuat banyak pembaruan budaya yang masuk melalui teknologi. Contohnya terhadap perkembangan bahasa, apalagi bahasa Indonesia sekarang. Kita lihat ketika kita menggunakan media sosial atau membaca-baca media sosial yang kita miliki, banyak sekali rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia dengan pencampuran kode bahasa gaul atau bahasa alay. Nah, mengapa sih sekarang banyak anak muda yang menggunakan bahasa gaul, malah meninggalkan bahasa Indonesia itu sendiri? Dan juga banyak bahasa Indonesia yang malah dicampur kodekan dengan bahasa alay. Contohnya, ketika kita melihat banyak kata-kata di media sosial, kata aku menjadi akoe, ako. Lalu kata enggak atau ga jadi g. Lalu iya jadi y. Nah, hal itu kan adalah salah satu dampak negatif dari media teknologi informasi sekarang. Karena banyaknya budaya-budaya yang membuat bahasa Indonesia ini menjadi berubah atau menjadi tidak baik dan benar lagi digunakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, namun kita bisa lihat dari pendidikan karakter kita. Banyak sekali orang-orang yang belajar dan berpendidikan tinggi namun masih saja menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar. Karena dari teknologi sekarang, mereka terus menggunakan teknologi dan melihat apa budaya-budaya yang masuk dan mereka tidak memfilternya dengan baik. Nah, pendidikan karakter inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, pendidikan karakter ini sangatlah penting, apalagi jika dikaitkan dengan bahasa. Kita contohkan, ketika pendidikan karakter kita, jika melihat seseorang yang menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur kodekan dengan bahasa gaul atau alay, dengan bahasa kasar juga, dengan orang yang berbicara dengan bahasa yang sopan santun atau bahasa Indonesianya benar atau baik, kita akan lebih cepat menilai pendidikan karakter. Orang bahasa dengan bahasanya kasar, tentu pendidikan karakternya itu sangat buruk. Berbeda dengan bahasanya yang digunakannya baik atau bahasa Indonesianya benar atau baik, pendidikan karakternya pun baik. Nah, maka dari itu ketika kita menggunakan media sosial atau teknologi, kita harus memfilter bahasa-bahasa atau pembauran bahasa melalui teknologi agar bahasa Indonesia tidak hilang atau tidak punah dengan bahasa-bahasa gaul sekarang. Maka dari itu kita tanamkan pendidikan karakter sejak dini agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bermoral dan berakhlak. Nah, meskipun banyaknya dampak negatif dari teknologi terhadap bahasa, adapun dampak positif yang dapat kita ambil dari teknologi terhadap bahasa. Contohnya, banyaknya kosakata bahasa Indonesia yang bertambah dari penyerapan bahasa Inggris. Contoh, information
bahasa Indonesianya informasi. Acting atau acting menjadi acting. Terus collaboration menjadi kolaborasi. Nah, itu adalah salah satu dampak positif terhadap bahasa Indonesia karena bisa menambahkan kosakata atau dapat menambah kosakata baru terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, memang teknologi ini tidak salah jika kita gunakan atau kita pelajari, asalkan kita dapat memfilter budaya-budaya yang masuk melalui teknologi terhadap budaya atau bahasa kita, agar bahasa yang kita pakai atau bahasa bangsa Indonesia itu tidak punah dan menjadi terus identitas bahasa atau bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika video atau pembahasan ini kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.